Halo semuanya, aku Parasya. Selamat datang di podcast Para. Jadi di episode kali ini, aku sudah mengundang satu orang yang akan menceritakan kejadian horornya. Langsung saja kita datangkan Sky dari Sik Asik. Halo Sky, selamat datang di podcast Para. Halo juga Kak Para, senang deh bisa jadi orang pertama yang diundang ke podcast Kak Para. Terima kasih ya Sky. BTW Sky, kamu pernah mengalami kejadian horor gak? Pernah Kak. Oke, langsung saja kita ke segmen horor podcast Para. Jadi Kak, gini ceritanya. Malam itu aku sendirian di rumah. Orang tuaku keluar kota. Jadi cuman aku satu rumah dan suara jam dinding. Awalnya biasa aja. Aku main HP di ruang tamu. TV nyala tapi gak aku tonton. Cuman jadi suara latar. Jam dinding bunyi. Tik-tok, tik-tok. Makin lama makin kerasa kenceng. Karena rumah sepi banget. Sekitar jam 10 malam, listrik sempat mati beberapa detik. Gak lama sih, cuman bikin aku kaget. Pas nyala lagi, suasana rumah kerasa beda. Kayak lebih dingin. Aku pikir perasaan doang. Terus aku ke dapur, ambil minum. Dan pas aku balik ke ruang tamu, posisi kursi yang tadi aku dudukin berubah. Aku inget banget, tadi agak miring ke kanan. Sekarang lurus ngadep TV. Aku berhenti, bengong. Tapi aku bilang ke diri sendiri, paling tadi aku yang geser tanpa sadar. Aku duduk lagi, coba fokus main HP. Tapi dari dapur, aku dengar suara. Kayak piring disentuh polang. Ting, ting. Padahal aku sendirian. Aku manggil, "Hah?" Refleks, baru inget gak ada siapa-siapa. Aku berdiri, jalan pelan ke dapur. Lampunya mati, aku nyalain. Semuanya rapi, gak ada piring jatuh, gak ada apa-apa. Tapi anehnya, keran air netes. Padahal aku inget banget tadi aku matiin rapet. Aku matiin lagi, dan aku balik ke ruang tamu. Baru duduk, aku dengar suara dari arah koridor. Langkah kaki, pelan, berat, kayak orang jalan tanpa alas kaki. Aku berdiri, nahan napas, langkah itu berhenti. Dan saat itu aku sadar satu hal, rumahku cuma satu lantai. Aku gak punya lantai atas, jantungku langsung deg-degan gak karuan. Aku berdiri lama banget, nunggu muncul lagi, tapi gak ada. Aku mikir, oke, mungkin suara atap atau kucing. Tapi suara itu terlalu jelas buat jadi suara kucing. Aku menusin masuk kamar, kunci pintu, dan telepon teman. Tapi pas aku masuk kamar, kasurku berantakan. Padahal tadi pagi aku rapihin. Bantalnya jatuh ke lantai, selimutnya ketarik sampai dekat pintu. Aku mulai panik. Aku nutup pintu kunci, duduk di pojok kamar sambil megang HP. Dan pas itu, lampu kamarku mati. Cuman kamar aku, ruang lain nyala. Aku teriak, "Halo," gak tahu manggil siapa. Lampu nyala lagi, tapi pintu kamar mandi di kamarku terbuka pelan. Krek. Padahal aku yakin banget tadi pintu itu aku tutup. Aku berdiri pelan dan ke arah pintu kamar mandi. Aku pegang pegangannya. Dingin. Dan pas aku buka, kosong, cuman cermin. Dan di cermin itu aku lihat sesuatu di belakangku. Bukan bentuk jelas, cuman bayangan tinggi, gelap, berdiri tepat di belakang bahuku. Aku nengok cepat, kosong. Aku nengok ke cermin lagi, bayangan itu masih ada. Aku langsung jadiin HP dan lari keluar kamar. Aku lari ke ruang tamu, hampir nangis. Dan pas aku nyalain semua lampu, rumah itu suci banget, terlalu sunyi. TV mati sendiri, jam dinding berhenti. Aku duduk di atas sofa, megang lutut, nahan napas. Terus aku dengar suara dari dapur. Bukan suara benda, tapi suara napas. Pelan, berat, seolah ada seseorang berdiri tepat di balik tembok dapur. Aku gak berani nengok. Aku cuman bilang begini, "Kalau ada siapa-siapa, tolong pergi." Dan anehnya, suara napas itu berhenti. Aku mikir semuanya selesai. Tapi saat aku berdiri mau masuk kamar lagi, aku lihat sesuatu di lantai. Jejak kaki basah dari dapur menuju kamarku. Padahal lantai kering. Dan aku yakin aku gak nginjek air sama sekali. Aku akhirnya keluar rumah malam itu. Duduk di teras sampai subuh. Besoknya orang tuaku pulang. Aku ceritain semua. Mereka bilang, mungkin aku kecapean, mungkin halu. Aku pengen percaya itu. Tapi sejak malam itu, kalau aku sendirian di rumah, aku selalu ngerasa
Aku bukan satu-satunya yang ada di sana. Wah, serem banget Sky. Apalagi kamu sendirian di rumah. Jadi sosok hitam itu tuh siapa? Atau apa Sky? Aku gak tahu kak. Cuman kayaknya ini pengaruh aku gak baca doa juga sih. Karena pas kejadian itu aku lupa buat baca doa. Jadi mungkin dia belum hilang-hilang. Bisa jadi karena faktor kamu gak baca doa juga sih. Tapi sampai sekarang kamu masih diganggu lagi gak sama sosok itu? Alhamdulillahnya sih enggak ya kak. Setelah kejadian itu aku nggak ada lagi diganggu-ganggu lagi. Soalnya aku udah sering baca doa juga. Berarti berdoa itu sepenting itu ya guys. Tapi aku masih penasaran, sosok itu sih apa sih sebenarnya? Hanya Tuhan yang tahu kak. Iya, makasih ya Sky karena udah nyempetin waktunya untuk datang ke podcast Para. Makasih juga ya karena udah menceritakan kejadian horor kamu. Iya sama-sama kak. Terima kasih ya guys karena sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dah.